Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan suatu pelajaran yang berhubungan dengan undang-undang hari Minggu atau Sunday Law yang akan disahkan di Amerika Serikat. Tentunya kita ketahui bahwa dari apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini, di Amerika Serikat sendiri, Presiden Donald Trump yang sudah dipastikan akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, tentunya dia terpilih berdasarkan proposal yang telah dibuat oleh suatu badan yang di belakangnya, The Heritage Foundation, dengan proyek 2025-nya. Dan saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui bahwa memang di zaman akhir ini, di mana saudara dan saya hidup sekarang ini, pokok persoalan yang teristimewa dipertentangkan adalah hari Sabat. Tentunya hari Sabat ini adalah hari Sabat penyembahan kepada Tuhan yang benar, yaitu pada hari ke-7 atau hari Sabtu. Dan inilah yang akan menjadi masalah terbesar yang akan muncul di dunia ini dengan diundang-undangkannya hari Minggu sebagai hari penyembahan yang diawali di Amerika Serikat sebagai hari penyembahan bagi warga secara nasional di sana. Dan akhirnya nanti akan berkembang menjadi suatu keharusan bagi siapapun yang berada di Amerika Serikat sebagai warga mereka. Dan tentunya di dalam nubuatan yang kita pelajari, akhirnya itu akan dikumandangkan ke seluruh dunia dan akan dipaksakan pada suatu waktu tertentu yang harus diikuti oleh setiap manusia yang berada di dunia ini. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 637 paragraf yang keempat, pena inspirasi roh nubuat berkata, hari Sabat merupakan ujian terbesar kesetiaan. Karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menentang tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi menerima tanda binatang. Maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan Allah menerima meterai Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam kutipan ini sangat jelas memang akan ada dua kelompok di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan yang benar dan kepada Tuhan yang lain, yaitu pada hari Sabat dan hari Minggu. Hari Sabat, hari Sabtu, dan hari Minggu juga yang akan diakui sebagai hari Sabat juga yang palsu. Ketika seseorang siapapun itu memilih untuk mengikuti penyembahan pada hari Minggu sebagai hari Sabat mereka,
Mereka semua menerima tanda binatang. Ketika hari Minggu itu sudah dikumandangkan, diundang-undangkan di Amerika Serikat dan dipaksakan, itu akan menjadi tanda binatang. Dan otomatis mereka yang tidak mengikuti penyembahan pada hari Minggu sebagai hari Sabat itu, tentu mereka menerima meterai Allah yang hidup ketika mengikuti penyembahan pada hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, sebagaimana yang sudah dilakukan, dibuat oleh Tuhan sebagai pencipta, yang dimulai di Taman Eden di dalam penciptaan, dan tentunya dibuat lewat 10 hukum yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi kita lihat cepat atau lambat, dan kita tahu, kita yakin pada saat-saat sekarang inilah kita menuju ke arah di mana setiap manusia harus nantinya memilih apakah hari Sabat, hari Sabtu itu sebagai penyembahan mereka kepada Tuhan, atau hari Minggu sebagai penyembahan palsu kepada Tuhan yang merupakan hari Sabat menurut mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat beberapa hal yang merupakan tahapan-tahapan ketika undang-undang hari Minggu itu diberlakukan dan dilaksanakan. Tahapan yang pertama, ketika Sunday Law atau hukum hari Minggu itu diberlakukan, di dalam Testimoni jilid 9 halaman 232 233, Sister White menyatakan, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan jika hukum hari Minggu diberlakukan. Lalu lebih lanjut dikatakan di dalam kutipan ini, terang yang diberikan Tuhan kepada saya pada saat kita sedang mengantisipasi krisis seperti yang tampaknya akan Anda hadapi adalah bahwa ketika orang-orang digerakkan oleh kuasa dari bawah untuk menegakkan ketaatan pada hari Minggu, maka umat Advent hari ketujuh harus menunjukkan kebijaksanaan mereka dengan menahan diri dari pekerjaan rutin mereka pada hari itu dan mengabdikannya untuk usaha misionaris. Jadi tahapan pemberlakuan undang-undang hari Minggu yang pertama, ketika itu sudah diundang-undangkan di Amerika Serikat, maka yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan, tentunya yang lebih khusus yang berada di Amerika Serikat, berdasarkan petunjuk roh nubuat ini, adalah jangan melawan terhadap aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Walaupun masih berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, umat-umat Masehi Advent hari ketujuh, mereka dianjurkan pada hari Minggu untuk melakukan kegiatan misionaris kesehatan. Dan ini dilakukan dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan boleh diadakan perbaktian-perbaktian atau pembelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan pada hari Minggu itu di tempat-tempat terbuka. Jadi tidak menentang aturan yang berlaku dari hukum hari Minggu di Amerika Serikat. Tetapi pada hari itu, hari Minggu itu, menjalankan pekerjaan misionaris kesehatan. Oleh karena itu, pelajaran tentang kesehatan, reformasi kesehatan, seharusnya dan suatu keharusan sebenarnya dimiliki,
dijalankan oleh umat-umat Masehi Advent hari ke-7 pada saat-saat sebelum berlakunya undang-undang hari Minggu. Tentunya pada saat-saat sekarang ini pelajaran kesehatan sudah mendesak, harus dimiliki dan dijalankan oleh umat-umat MAHK ini. Karena itu berguna ketika hari Minggu itu sudah diberlakukan. Sister White dalam konteks awalnya khusus untuk umat-umat Advent yang ada di Amerika Serikat. Dan tentunya bagi anggota-anggota gereja MAHK yang berada di luar Amerika Serikat, tentunya akan memiliki waktu lebih banyak untuk menjalankan misi menyampaikan pekabaran Tuhan lewat kesehatan. Karena kita yang berada di luar Amerika Serikat, sejak undang-undang hari Minggu disahkan di sana, di tahapan awal ini, memiliki waktu lebih banyak untuk menjalankan misi pekerjaan Tuhan lewat kesehatan. Jadi inilah yang merupakan tahapan pertama yang perlu kita ketahui dan harus dilakukan di dalam menjalankan misi Tuhan ketika undang-undang hari Minggu diberlakukan. Lalu yang berikutnya tahapan kedua ketika undang-undang hari Minggu diberlakukan. Dalam Kemenangan Akhir halaman 608 mengatakan, ketika pertentangan meningkat ke tingkatan yang lebih ganas, para hamba Tuhan kembali bingung, karena bagi mereka tampaknya merekalah yang membawa krisis. Namun hati nurani dan firman Tuhan meyakinkan bahwa jalan mereka benar. Dan meskipun pencobaan terus berlanjut, mereka dikuatkan untuk menanggungnya. Di dalam pemberlakuan undang-undang hari Minggu tahapan yang kedua, yang terjadi adalah khususnya yang ada di Amerika Serikat, pada saat itu maka umat-umat Tuhan harus menghormati hari Minggu itu, tetapi tetap beribadah pada hari Sabat. Jadi yang pertama, umat Masehi Advent hari ke-7, mereka tidak bekerja pada hari Minggu, tetapi menggunakan hari Minggu itu untuk menjalankan pekerjaan misionari kesehatan. Sedangkan yang kedua yang boleh dibilang berat, ya, yang pertama itu ringan, tahapan undang-undang hari Minggu yang kedua berat, di mana tetap umat-umat Tuhan menghormati hari Minggu, tetapi tetap beribadah pada hari Sabat. Itulah yang harus dilakukan mereka. Dalam tahapan yang ketiga, pemberlakuan undang-undang hari Minggu, sebagaimana dalam Kemenangan Akhir 608 juga, maka umat-umat MAHK, SDA, mereka itu mendapatkan tahapan yang lebih berat lagi, yang lebih keras daripada tahapan pertama dan kedua. Jadi pada tahapan pemberlakuan undang-undang hari Minggu yang ketiga, umat Masehi Advent hari ke-7 dilarang beribadah. Dilarang beribadah pada hari Sabtu. Dan ketika ada yang melanggar, maka mereka akan dipenjarakan dan membayar denda. Dan ada banyak hal lainnya yang akan dibekukan di dalam kepemilikan yang kita miliki pada saat itu. Dan itu berlaku khusus untuk umat Advent yang ada di Amerika Serikat. Dan tentunya perkembangannya ke depan itu akan disebarkan di seluruh dunia. Ya. Mungkin sampai di Indonesia, di Malaysia, di tempat-tempat yang lain, di Asia. Tidak terlalu keras,
Tetapi di Amerika Serikat sendiri, tentu ini sudah lebih berat, lebih keras. Karena ada larangan sama sekali untuk tidak boleh beribadah pada hari Sabtu. Khusus untuk MAHK yang ada di Amerika Serikat. Tetapi secara bertahap nanti tentunya seluruh dunia akan tidak boleh mengikuti bagi umat-umat MAHK beribadah sama sekali pada hari Sabtu, hari Sabat itu. Dan yang melanggar akan mendapatkan sanksi, ada yang dipenjara, membayar denda, atau kepemilikan kita dianggap tidak ada sama sekali, dihapuskan. Karena kita ketahui pada saat itu berlaku secara online, digital. Untuk identitas kita dan segala kepemilikan kita, dan untuk hal-hal apa saja secara digital. Jadi pada waktu ketika dilarang sama sekali untuk beribadah pada hari Sabtu bagi umat-umat Advent semuanya, khususnya yang ada di Amerika Serikat, kepemilikan mereka ketika mereka masih melanggar menjalankan ibadah pada hari Sabat, hari Sabtu, otomatis akan dihapuskan sama sekali. Tinggal diklik saja secara online, maka kepemilikan kita, status kita di dalam segala hal, di dalam pemerintahan dan lain sebagainya, sudah tidak dianggap sama sekali. Lalu tahapan yang keempat, pemberlakuan Sunday Law yang diberlakukan dalam kemenangan akhir 608 ini dikatakan semua orang yang menolak mentaati akan dikenai hukuman perdata, akhirnya akan dinyatakan mereka layak untuk dihukum mati. Ini yang berlaku. Inilah tahapan yang tertinggi, yang paling berat, yang sangat keras, yang akan dialami oleh umat-umat MAHK SDA yang tidak menghormati dan tidak beribadah pada hari Minggu, tapi tetap beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Mereka akan diancam dengan hukuman mati. Mereka akan layak untuk dibunuh. Dan ini tentunya diberlakukan pertama kali di Amerika Serikat. Dan tentunya ini akan menyebar lewat aturan-aturan yang dibuat oleh PBB, United Nations. Karena ini adalah alat yang digunakan, wadah yang digunakan untuk bisa merangkul, memaksakan, dan mengatur seluruh dunia. Di mana di belakangnya adalah binatang pertama, kedua, dan spiritisme yang berkuasa. Jadi tahapan yang keempat inilah akan berlaku di mana saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan yang tetap setia mengadakan penyembahan kepada Tuhan pada hari Sabat, hari Sabtu, walaupun sudah dilarang sama sekali, maka kita akan mendapatkan hukuman, akan layak untuk dihukum mati. Itu yang terjadi, sebagaimana juga di dalam kutipan Roh Nubuat ini yang menegaskan kepada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat perkembangan dari Amerika Serikat yang ada sekarang, ya, pada bulan Januari kita lihat Presiden Donald Trump nanti akan dilantik, dan setelah 20 Januari penandatanganan atau sumpah kepada Presiden Amerika Serikat yang terpilih, dalam hal ini Donald Trump, maka dia otomatis akan menjalankan 100 hari pekerjaannya ke depan sebagaimana protokol yang sudah dibuat di dalam Project 2025. Dan di dalam rencana kerja, agenda yang dibuat 100 hari kerja setelah dia dilantik, maka kita akan melihat dengan pertolongan Tuhan dan atas izin Tuhan, maka hari Minggu itu pasti akan disahkan lewat Kongres Amerika Serikat, dan itu akan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, sekaligus akan disahkan lewat Mahkamah Agama, Mahkamah Agungnya yang ada di Amerika Serikat, dan untuk dilaksanakan oleh warga Amerika Serikat pada awalnya seperti itu.
dan tentunya akan diberlakukan juga ke seluruh warga di luar Amerika Serikat, artinya ke seluruh dunia, lewat kaki tangan dari binatang yang kedua ini. Kaki tangan dari binatang pertama, kedua, sampai ke setiap negara yang ada di dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena waktunya sudah sangat dekat, sudah sangat singkat, tentunya bagi umat-umat Tuhan seharusnya sudah sadar rohani, sudah harus terbangun dari kehidupan kerohanian selama ini. Karena apa? Karena ketika Sandelo sudah disahkan dan dipaksakan, maka itu pertanda garis pemisah antara umat-umat Tuhan yang sejati, yang dikatakan gandum dan juga lalang. Ketika kita berbicara di dalam gereja kita sendiri, itu akan kelihatan sangat jelas. Dan juga di seluruh dunia akan hanya kelihatan dua golongan di seluruh dunia, agama apapun, yaitu mereka yang berbakti kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang benar lewat penyembahan pada hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh. Dan mereka yang tidak berbakti kepada Tuhan yang sebenarnya lewat penyembahan mereka pada hari Minggu yang sudah diundang-undangkan dan sudah dipaksakan harus dijalankan di seluruh dunia nantinya, di mana mereka menerima tanda binatang itu. Nah, sekarang ini bagi kita bisa melihat secara pribadi-pribadi, apakah kita berpotensi untuk menerima tanda binatang ketika hari Minggu yang disahkan di Amerika Serikat dipaksakan dan disebarkan ke seluruh dunia. Sekali lagi, beberapa kutipan Roh Nubuat menyatakan bahwa ketika kita sudah biasa melanggar hukum Tuhan, menginjak-injak hukum Tuhan, bukan harus hari Sabat, tapi salah satu dari 10 hukum Tuhan saja kita sering lakukan itu, maka kita berpotensi untuk menerima tanda binatang pada waktu itu berlaku nantinya. Jadi bukan harus hari Sabat. Hukum yang lain juga, ketika kita sudah biasa, kita tidak mengikutinya, kita langgar itu, maka secara de facto sebenarnya kita sudah menerima tanda binatang. Kita mengikuti undang-undang hari Minggu yang disahkan nantinya. Itu yang dikatakan Roh Nubuat. Jadi bagi kita, seharusnya kita sudah berada dalam proses penyucian yang sebenarnya. Meninggalkan semua dosa-dosa kita. Bertobat sungguh kepada Tuhan. Dan menjalankan kehidupan yang penuh penyerahan. Dan di dalam itu juga, kita sementara dan harus menjalankan misi Tuhan untuk mengabarkan pekabaran kepada dunia ini. Mengingatkan saudara-saudara seiman yang ada di dalam supaya bertobat. Sekaligus pada saat yang sama kita juga menyebarkan pekabaran 3 malaikat keluar agar menobatkan dunia untuk kembali ke jalan yang benar di dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar lewat hari Sabat itu. Dan itu akan dimatangkan pekabaran ke dunia lewat seruan nyaring ketika Roh Kudus akan dicurahkan nantinya. Walaupun sekarang-sekarang ini di beberapa tempat berdasarkan kutipan Roh Nubuat, Roh Kudus secara besar-besaran sudah berlaku juga. Jadi kalau kita lihat di belahan dunia ini, di tempat-tempat tertentu, banyak jiwa yang dimenangkan. Ribuan jiwa bertobat sungguh. Artinya sudah ada gerimis dari roh hujan akhir. Dan itu sementara terjadi. Tetapi secara global akan terjadi ketika undang-undang hari Minggu sudah disahkan dan dipaksakan, ada pemeteraian kepada umat Tuhan, SDA, dan kecurahan roh hujan akhir, di mana akan memampukan umat-umat Tuhan yang terakhir ini menyampaikan pekabaran kepada dunia, agar mereka yang bimbang, yang ragu-ragu, yang merupakan domba-domba di luar kandang, untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan tadi, mendapatkan roh hujan akhir tadi. Dan ini akan dilaksanakan
dengan sangat dahsyat. Kutipan Roh Nubuat katakan, inilah pekabaran 3 malaikat yang 3 kali lipat kekuatannya. Malaikat yang keempat setelah roh hujan akhir dicurahkan kepada mereka. Dan disinilah yang akan membawa banyak jiwa yang dikatakan di dalam firman Tuhan 1 hari ribuan orang. Itulah yang akan terjadi. Dan saudara dan saya yang mendapatkan roh hujan akhirlah yang akan menyelesaikan pekabaran firman Tuhan di dunia ini. Itulah penggenapan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa. Setelah itu tibalah kesudahan. Dan ini penggenapannya ketika roh hujan akhir dicurahkan kepada umat-umatnya yang sudah dimeteraikan. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjalankan kehidupan kita saat-saat ini dengan benar. Saudara-saudara, terpilihnya Donald Trump menggenapi nubuatan sejarah terulang kembali. Ketika kehancuran Yerusalem tahun 70 AD yang sudah terjadi. Kita percaya apa yang nubuatan di dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan. Sejarah akan terulang kembali sendirinya. Itu sementara terjadi. Kita sudah lihat. Ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, saudara, yang terpilih. Pernyataannya yang pasti ketika dia terpilih pertama kali, sebelum dia terpilih kedua kali, dia mengatakan bahwa sebagai presiden Amerika Serikat yang terpilih pertama kali yang lalu, dia katakan hari Minggu harus menjadi hari doa keluarga. Dan itu sudah diikuti jutaan orang. Artinya mengindikasikan ketika dia sudah terpilih sekarang ini sebagai presiden Amerika untuk yang kedua kali, maka hari Minggu dipastikan bukan cuma hari doa nasional, tetapi sebagai suatu hari penyembahan yang harus dilakukan. Ketika kita melihat Donald Trump terluput dari mara bahaya di dalam kampanye sebagai presiden yang lalu, kita melihat sedikit banyaknya ada campur tangan kuasa yang tidak kelihatan. Dia terluput dari kematian, ya, dari upaya pembunuhan kepada dirinya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan campur tangan. Karena apa? Karena memang waktunya sudah sangat singkat. Dunia ini harus berakhir berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan, kebenaran yang kita pelajari, termasuk ketika 6.000 tahun setan berkuasa di dunia sudah harus habis. Maka waktu itu harus terjadi. Dan inilah masanya yang kita lihat harus dilakukan. Roh Nubuat memang menunjukkan bahwa yang akan menjalankan dan mengesahkan undang-undang hari Minggu di Amerika Serikat adalah dari jalur Partai Republik yang terpilih nanti presidennya. Dan itu yang ada di Kongres Amerika Serikat. Dan itu terjadi ketika Donald Trump sudah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat untuk periode dia yang kedua. Kemudian kalau kita lihat, ya, Project 2025 menyatakan bahwa siapapun calon presiden yang didukung oleh 100 lembaga besar di Amerika Serikat ini, jika diusung dan terpilih, mereka semua atau siapapun itu harus mengikuti agenda dan proposal dari mereka. Dan itu berlaku kepada Presiden Donald Trump yang sudah terpilih ini. Undang-undang hari Minggu dalam konteks Matius pasal 24 ayat 9 harus digenapi. Karena wabah yang sudah berlaku berdasarkan petunjuk firman Tuhan ini, setelah itu terjadi, maka berikutnya adalah apa? Hari Minggu akan disahkan, diberlakukan. Dan itulah petunjuk-petunjuk yang perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya
hari Minggu itu akan disahkan lewat Presiden Donald Trump ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan sekarang ketika kita sudah mengetahui ini? Ya, tidak ada waktu lagi berlambat-lambatan, menunda-nunda di dalam pertobatan kita. Tidak ada waktu lagi. Yang perlu kita lakukan, semakin kita dekat dengan Tuhan, pertobatan yang sungguh, membuang dosa di sementara berada kita di dunia ini, sudah harus kita lakukan. Dosa-dosa kesayangan khususnya. Dosa-dosa merupakan ilah kesayangan kita. Harus dilakukan. Bukan cuma doa, puasa. Puasa udah harus kita lakukan, saudara dan saya lakukan. Karena itulah pembentukan karakter Kristus itu. Secara paket harus kita jalankan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, ya, kita mungkin tidak sadar. Atau ada yang sadar, tapi kita tidak tahu. Karena hari-hari kita ke depan, kehidupan kita ke depan, kita tidak tahu. Boleh jadi dalam waktu-waktu dekat Tuhan istirahatkan kita. Ya. 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita tidak tahu itu. Artinya apa? Kehidupan kita selangkah menuju maut. Sehingga pertobatan itu harus setiap saat kita buat. Jangan hanya menunggu berdasarkan nubuatan yang ada. Nanti tunggu hari Minggu sudah disahkan baru kita berdoa. Sudah sangat-sangat terlambat. Apalagi bagi anggota SDA. Jadi setiap hari anggaplah itu hari terakhir kita. Anggaplah itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Anggaplah itu close of probation. Sehingga kita benar-benar sudah harus bertobat saat-saat sekarang ini. Mari kita banyak berdoa, ambil waktu puasa, ambil waktu untuk bekerja bagi Tuhan setiap saat. Di dalam menyampaikan pekabaran ini kepada dunia, kepada sesama saudara seiman, sehingga itulah yang akan menjaga saudara dan saya untuk tetap dalam posisi yang selamat. Karena kita masuk selalu dalam proses penyucian setiap saat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.